Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dial Husna, NIM 120220008 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif atau teori klaster dengan mata kuliah perencanaan wilayah dan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Outline pembahasan pada kesempatan kali ini adalah teori keunggulan kompetitif dan klaster, pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster, klaster dan produktivitas, manfaat klaster, perumusan strategi pengembangan ekonomi wilayah dan kota, kebijakan pembangunan ekonomi klaster, kritik konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan kompetitif wilayah. Wilayah yang kompetitif adalah perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif dengan wilayah lain sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan, dan pekerja serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Di sini berarti keunggulan kompetitif bukan berarti upah yang rendah. Selanjutnya ada teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori ini dikembangkan oleh Michael Porter karena ia mengembangkannya disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Ia mengembangkan teori ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Porter menyebutkan bahwa keuntungan komparatif terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Konsep ini dikembangkan Porter karena menurut Porter pendekatan tradisional untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional dimaksud adalah perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, pembangunan industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, menurutnya perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah yang memahami faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Selanjutnya ada pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif. Yang kedua, pembangunan kekuatan potensial. Yang ketiga, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang keempat ada pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Yang kelima ada pembangunan berdasarkan strategi daripada tindakan. Selanjutnya ada pembangunan prioritas dan urutan. Selanjutnya ada faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah. Menurut Porter, keunggulan kompetitif bukan berarti upah yang rendah. Jadi, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah adalah yang pertama, keunggulan secara mikroekonomi, dilihat dari kualitas lingkungan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Yang kedua ada keunggulan secara makroekonomi, dilihat dari kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Yang terakhir ada endowment, dilihat dari sumber daya yang sudah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Selanjutnya ada faktor keunggulan kompetitif bagi perusahaan dilihat dari keunggulan bersaing, harga kompetitif, kualitas layanan, penjualan personal, dan keputusan pembelian. Di sini juga ada faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang pertama,
Klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalnya, pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan serta penyedia infrastruktur khusus. Yang kedua, klaster termasuk lembaga pemerintahan seperti penyedia pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, dan asosiasi perdagangan. Yang ketiga ada klaster termasuk asosiasi perdagangan dan badan kolektif yang melibatkan anggota klaster. Yang terakhir ada perusahaan asing yang melakukan investasi permanen adalah bagian dari klaster. Selanjutnya ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Yang pertama ada klaster global yang melayani pasar nasional dan global. Dilihat dari mudah terpapar kompetisi dengan wilayah negara lain. Yang kedua ada klaster lokal, di mana melayani pasar lokal sehingga sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya ada klaster dan produktivitas. Yang pertama ada akses ke input karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus. Yang kedua ada akses ke informasi, kedekatan pasokan dan keterkaitan teknologi, serta keberadaan hubungan pribadi berulang, dan ikatan komunitas yang menumpuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam kelompok. Ada komplementaris, klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas antara aktivitas peserta klaster. Yang keempat ada akses ke institusi dan barang publik, di mana klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Yang kelima ada insentif dan pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan dan mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Selanjutnya ada manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama ada meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong pengembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya ada perumusan strategi pengembangan ekonomi wilayah dan kota. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah yang pertama, mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, dilihat dari elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Yang kedua, ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki dilihat dari posisi keunggulan kompetitif yang khusus seperti lokasi, warisan, dan kekuatan. Yang ketiga ada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dilihat dari kelemahan yang harus diatasi di wilayah tersebut. Yang keempat ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk mengembangkan ekonomi wilayah. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dilihat dari pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas lingkungan, perlindungan sumber daya alam, infrastruktur fisik dan spesialisasi, informasi pasar, serta promosi ekspor. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi dalam pengembangan wilayah. Dalam klaster dilihat dari pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing dan langsung, kebijakan iptek, dan pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Porter menekankan bahwa kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri yang banyak dipakai oleh pemerintahan dan dianggap Porter sebagai kebijakan tradisional. Karena Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara pandang baru. Karena konsep klaster bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis, menganjurkan pemblokiran impor, teori klaster menekankan pada perlunya pembukaan pasar lokal, serta pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara, bagian, dan lokal. Selanjutnya ada kritik konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif.
Yang pertama dari Martin and Stanley tahun 2003 yang menyatakan bahwa klaster sebagai konsep yang kacau. Cluster Porter telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial, skala dan level di mana klaster membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum ditentukan dengan jelas, perhatian terbatas pada dimensi sosial dari pembentukan dan dinamika klaster. Selanjutnya ada kritik dari Duranton tahun 2011 yang menyatakan bahwa konsep Cluster Porter secara teoritis ambigu. Manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.